Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman yang saya cintai karena Allah, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan mengucapkan basmalah dan doa thalabul ilmi. Irfa'u aydiyakum. Wahid, isnin, thalatha. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan rizkikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. Allahumma amin. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu bil haqqi basyira wa nadhira wa da'iya ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Teman-teman yang Ustaz cintai karena Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui dan Maha melihat hamba-hambanya. Maha suci Allah, dialah yang menciptakan bintang-bintang di langit. Dia jadikan padanya penerang dan bulan yang bercahaya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya yang diutus dengan kebenaran, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, mengajak pada kebenaran dengan izinnya, dan cahaya penerang bagi umatnya. Ya Allah, curahkan salawat dan salam baginya dan keluarganya, yaitu doa dan keselamatan yang berlimpah. Allahumma amin. Teman-teman yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izinnya kita dapat melaksanakan pembelajaran meskipun dengan jarak yang berjauhan. Semua ini terjadi tidak lain atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan terlebih dahulu tentang medan jihad kita dalam menuntut ilmu. Sekali lagi, ini adalah medan jihad kita teman-teman dalam menuntut ilmu. Jadi kalau kita qadarullah oleh Allah dicabut nyawa ketika kita sedang berada dalam majelis ilmu ini, maka semoga Allah hitung sebagai pahala jihad, ya, sehingga mendapatkan syahid. Kemudian kita bisa memasuki surganya Allah tanpa harus dihisab terlebih dahulu. Allahumma amin. Tentunya itu adalah cita-cita kita, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, kemudian masuk ke dalam surganya Allah tanpa dihisab teman-teman, tanpa ditanya terlebih dahulu. Subhanallah ya, Masya Allah. Itulah yang sama-sama kita harapkan. Insya Allah pada awal semester ini teman-teman, kita akan mempelajari modul alam, ya, pada juz 30. Adapun teman-teman, tema yang akan kita sama-sama pelajari adalah sebagai berikut. Di antaranya, yang pertama ada tema waktu, ya. Kemudian yang kedua ada tema unsur, yang ketiga ada tema energi, ya. Yang keempat ada tema makhluk hidup, yang kelima ada tema musim, kemudian yang yang ketujuh ada tema tata surya. Jadi ada 7 tema yang akan kita sama-sama pelajari teman-teman di 1 tahun ini, ya. Insya Allah nanti secara bertahap akan sama-sama kita pelajari. Kemudian pada pertemuan kali ini, karena ini adalah pertemuan yang pertama, kita akan sama-sama mempelajari tentang tema apa tadi yang pertama? Coba ada ingat gak? Tadi tema apa yang pertama? Dijawab dulu ya. Kalau benar jawabannya teman-teman bisa lanjutkan. Silahkan. Ya, betul sekali. Tema waktu, ya. Tema waktu, dimana pada tema waktu ini kita akan membahas tentang malam, ya. Dimulai dari malam dulu karena memang
pergantian hari dalam Islam diawali dari maghrib. Maka yang pertama adalah malam, kemudian yang kedua pagi, ya. Setelah malam datang pagi, teman-teman malam tidur, kemudian bangun di pagi hari, kemudian nanti setelah bangun akan memasuki waktu duha, ya. Kemudian Anda akan memasuki waktu siang, juga teman-teman akan memasuki waktu sore atau masa, ya, itu sore. Nah, kemudian yang selanjutnya teman-teman, silahkan diklik tanda panah ke kanan untuk melanjutkan video ini. Baik, alhamdulillah. Sekarang yang pertama kita akan membahas tentang proses terjadinya malam, ya, atau kita sebut dengan fase malam. Jadi sebelum kita mengetahui bahwa malam itu gelap, nah ada proses terlebih dahulu teman-teman. Tidak tiba-tiba gelap, ya. Tidak tiba-tiba malam itu tidak ada cahaya, enggak, ya. Tapi ada fase-fasenya dulu, ada prosesnya terlebih dahulu, di mana di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Insyiqaq ayat ke-16 dan ayat ke-17. Jadi ini tanda bahwa malam mulai datang. Jadi ketika malam datang, Allah sebutkan, Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Insyiqaq ayat 16 dan 17. Sekali lagi, Quran surah apa teman-teman? Silahkan dijawab dulu. Benar sekali, Quran surah Al-Insyiqaq ayat 16 dan 17. Nanti teman-teman silahkan ikuti apa yang Ustadz bacakan, ya. Ustadz sekali, teman-teman sekali. Setelah hafal, silahkan diulang-ulang sebanyak 5 kali, ya. Kalau sudah diulang-ulang sebanyak 5 kali, maka silahkan teman-teman lanjutkan lagi menonton videonya, ya. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita akan membacakan terlebih dahulu Quran surah Al-Insyiqaq ayat ke-16 dan 17. Ya, bunyinya seperti ini. Ikuti Ustaz. Fala uqsimu. Silahkan. Fala uqsimu. Fala uqsimu bisyafaq. 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 Sekarang ke ayat 17. Walaili. 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 Wa ma wasaq. Wa ma wasaq. Alhamdulillah. Ya, silahkan teman-teman diulang-ulang terlebih dahulu, ya, sebanyak 5 kali. Baik, setelah diulang-ulang, ya, sekarang kita artikan per lafaz. Teman-teman cukup mengikuti apa yang Ustadz ucapkan. Seperti itu, ya. Baik. Fala uqsimu, maka aku bersumpah. Silahkan diikuti. Fala uqsimu, maka aku bersumpah. Fala uqsimu, maka aku bersumpah. Bisyafaq, demi cahaya merah di waktu senja. Bisyafaq, demi cahaya merah di waktu senja. Bisyafaq,
demi cahaya merah di waktu senja. Walaili, demi malam. Walaili, demi malam. Walaili, demi malam. Wama, dan apa-apa. Wama, dan apa-apa. Wama, dan apa-apa. Wasak, yang diselubunginya. Wasak, yang diselubunginya. Wasak, yang diselubunginya. Baik, itu adalah talaki Quran surah Al-Insyiqaq ayat 16 dan 17. Silahkan teman-teman diulang-ulang terus supaya semakin nempel di sini ya. Kalau sudah nempel, insya Allah nanti akan hafal dengan sendirinya. Alhamdulillah. Silahkan teman-teman klik lagi tanda panah ke kanannya ya untuk melanjutkan video ini. Masya Allah, teman-teman masih semangat, masih kuat, masih hebat, sehingga dapat melanjutkan ke video kali ini ya. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini Ustaz ingin menjelaskan atau membacakan tafsir dari mufasir, yaitu Ustaz mengambil tafsirnya Ibnu Katsir ya, tentang Quran surah Al-Insyiqaq ayat ke-16 dan 17 ini. Baik, Ustaz bacakan bahwa menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan seperti ini. Maka sesungguhnya aku, di sini aku adalah Allah Subhanahu wa taala, telah bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja, yang kita sebut dengan asyafaq ya, dan dengan malam dan apa yang diselubunginya. Jadi nanti kita akan mengetahui apa sih yang diselubungi oleh malam ini, insya Allah pada video selanjutnya. Alhamdulillah. Baik, masih semangat ya teman-teman ya. Harus semangat, karena kita seorang muslim tidak boleh loyo, tidak boleh lemah, tidak boleh lemas, harus semangat. Apalagi kita muslimin ya. Muslimin itu harus semangat. Insyaallah hari ini atau pada kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan kepada teman-teman tentang syafaq tadi ya, atau yang dapat kita pahami adalah cahaya merah yang muncul di waktu senja. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang syafaq, ini ada beberapa para ahli ilmu menjelaskan kepada kita semua. Pertama yang diriwayatkan oleh dari Ali ya, dari Ibnu Abbas dan sahabat yang lain juga para tabi'in, bahwa yang dimaksud dengan syafaq dalam ayat di atas adalah syafaq yang warnanya merah. Jadi kalau teman-teman sore-sore keluar melihat ada cahaya merah di atas langit sebelah barat, nah itulah disebut dengan syafaq. Kemudian Abdul Razak juga meriwayatkan dengan sanadnya bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, syafaq itu adalah syafaq putih. Kata beliau, sebab syafaq itu merupakan bara ufuk karena tenggelamnya matahari. Hal ini terus bersinar hingga isya tiba. Jadi kalau misalkan teman-teman juga melihat ada cahaya putih ya di langit sampai menjelang waktu isya, itu juga masih bisa disebut dengan syafaq menurut Abdul Razak ya. Tadi sebutkan seperti itu. Kemudian diterangkan juga dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waktu maghrib itu adalah sepanjang syafaq belum terbenam. Nah, ini menandakan bahwa kita dalam membahas tema waktu ini sangat erat kaitannya dengan waktu sholat ya teman-teman ya. Apalagi kalau kita berbicara tentang syafaq tadi, Masya Allah. Jadi kalau kita tidak punya jam tangan,
Loh, mana jam tangan Ustaz nih ya? Kalau nggak punya jam tangan, kemudian kita sedang berada di luar ruangan, tidak ada jam dinding juga tidak ada, kemudian mau bertanya ke orang juga tidak ada, teman-teman tinggal lihat ke atas langit, oh masih ada syafaq, berarti masih waktunya maghrib. Teman-teman masih boleh melaksanakan sholat maghrib ya. Jadi itu salah satu hikmahnya kalau kita mengetahui ilmu tentang syafaq ini teman-teman. Itu tidak akan keliru dalam hal sholat. Seperti itu. Kemudian di sini sebutkan juga teman-teman semuanya. Dan dengan malam dan apa yang diselubunginya tadi di ayat ke-17. Ikrimah mengatakan suatu kegelapan yang digiring apabila malam telah tiba dan segala sesuatu pergi ke tempatnya. Maksudnya apa ya Ustadz ya? Maksudnya itu teman-teman, ini kita kalau bisa melihat siang hari itu ada yang namanya apa? Yang menyinari kita di siang hari apa teman-teman? Silahkan dijawab dulu tuh pertanyaannya. Betul ya, yang menyinari kita di siang hari adalah matahari ya. Matahari itu terbit dari mulai pagi dari timur sampai ke barat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan kembali matahari tersebut pada tempatnya, yaitu di barat ya. Terbenam di barat. Kemudian makna lebih luasnya lagi juga diantaranya kita nih teman-teman yang di siang hari beraktivitas, ada yang belajar, ada yang membantu orang tua di rumah, ada yang menuntut ilmu ya, ada yang beramal soleh yang lain. Kalau kita berada di luar, nah kita kembali ke rumah kita masing-masing di malam hari, maka ini juga bisa diartikan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Kemudian yang selanjutnya silakan teman-teman seperti biasa klik tanda panah ke arah kanan untuk melanjutkan. Alhamdulillah, ternyata tidak terasa kita sudah berada di ujung pembelajaran hari ini teman-teman ya. Itu artinya ilmu yang sudah teman-teman terima dari tadi, mulai dari membahas tentang kita sudah memasuki waktu malam ya, kemudian ada proses-prosesnya, kemudian kita melihat ada syafaq, cahaya merah di waktu senja. Maka ini adalah bagian akhir dari perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Namun teman-teman, jangan sampai ilmu yang kita miliki, ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini, itu tidak kita amalkan. Ustadz ingin memberikan oleh-oleh kepada teman-teman untuk beramal nanti di waktu sore, apa yang harus dilakukan. Siap teman-teman? Silahkan dijawab dulu tuh, siap atau tidak? Kalau siap, Ustadz lanjutkan. Alhamdulillah, teman-teman siap ternyata ya. Nah, teman-teman, berbicara tentang cahaya merah yang muncul setelah matahari terbenam, inilah yang merupakan pertanda dimulainya malam. Jadi kalau sudah muncul syafaq, maka itu tandanya kita sudah memasuki waktu malam. Lalu, apa yang harus kita kerjakan, Ustaz? Apakah ketika masuk waktu malam itu kita harus berada di luar rumah, Ustaz? Apakah ketika sudah memasuki waktu malam itu kita harus bermain, Ustaz? Tentu tidak, teman-teman. Yang harus teman-teman lakukan ketika melihat syafaq, kalau sudah melihat ada cahaya merah tuh di waktu senja nanti ya, di waktu sore, maka amal yang dapat teman-teman lakukan adalah mengucapkan Masya Allah. Ucapkan apa teman-teman? Masya Allah. Ya, ketika melihat syafaq, ucapkan itu. Dan ada lagi, setelah teman-teman mengucapkan Masya Allah, teman-teman segera masuk ke dalam rumah. Itu kenapa harus masuk ke dalam rumah? Ada alasannya teman-teman, kenapa harus masuk ke dalam rumah. Insya Allah akan Ustadz bahas pada pertemuan selanjutnya. Teman-teman pasti penasaran kan? Maka jangan lewatkan pembelajaran di hari esok ya teman-teman. Di hari Selasa besok insya Allah Ustadz akan bahas kenapa sih Ustadz harus ada di dalam rumah. Baik, itu saja dulu untuk pembelajaran kali ini. Mari kita akhiri.
dengan mengucapkan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Wahid, isnin, talatha. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa nafu minkum wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.